bulan ke-6 nih teman-teman ya, udah setengah tahun ya, udah jalan nih teman-teman. Nah, gimana hari-harinya kalian ya? Gimana sih bulan-bulan yang kalian lalui ya? Ada yang sedih kah, kecewa kah, atau ada yang banyak surprise ya, banyak kejutan ya? Pasti 6 bulan itu kan gak sebentar gitu kan, tapi gak kerasa. Masalahnya begitu ya, udah tahu-tahu udah 6 bulan gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya dari kalian semua sudah melakukan yang maksimal, dan yang masih belum gitu kayak masih merasa belum maksimal, gak usah kecil hati, karena kita tuh masih yang namanya dikasih kesempatan untuk selalu ya memaksimalkan apa yang kurang maksimal. Alright, bacaan bulanan buat kalian semua teman-teman ya. Di bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia General Reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang pastinya positif. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Jadi ayo disimak ya, karena siapa tahu ya dengan menyimak bacaan ini kalian bisa jauh lebih semangat buat ngadepin bulan Juni ini. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia buat kalian semua yang masih belum pada subscribe teman-teman. Tapi yang paling penting selain di subscribe adalah didengarkan, disimak ya, dan dinikmati. Siapa tahu ya dengan mendengarkan audio sound terapi dari Oracle Card Indonesia di channel yang ketiga ya, perubahan hidup kalian jauh lebih baik lagi. Oke ya, ada banyak sekali di sana, jadi kalian tinggal cek playlist aja, sesuaikan dengan kebutuhannya kalian apa, dari mulai finansial sampai cinta-cintaan gitu kan, dari karir sampai kelimpahan ya, ada banyak semua teman-teman. Kalian tinggal pilih aja dan dengarkan berulang-ulang. Oke. Readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Sagittarius ya, buat teman-teman Sagittarius juga yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman question berlaku. Oke, Sagittarius. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Oke, bacaan bulanan ini kita akan mulai dari general ya. Secara overall ya, di bulan ini nih seperti apa sih, bakalan kayak gimana sih ya buat kalian semua teman-teman Sagittarius ya, Sagittarius. Ada sukses, ada balance, dan juga ada secret. Oh, kalau masalah pekerjaan udah pasti banget nih di bulan ini ya. Pasti repot kamu ya. Karena kerjaannya banyak ya, lalu juga banyak sekali orang-orang yang datang untuk minta tolong sama kamu ya, tolongin dong gitu ya. Pas kamunya pas butuh bantuan nggak ada tuh satupun orang yang bakalan bantu gitu. Ya, kamu sering kali kayak gitu nggak sih teman-teman ya, udah bantuin sana sini ada ya, selalu ada banyak sekali orang yang minta bantuan sama kamu, tapi entah kenapa gitu kan, pas lagi kamu butuhnya nggak ada orang gitu kan, bukan karena mereka nggak mau bantu gitu, tapi entah ada apa aja gitu loh ya. Ini bulan yang repot buat kamu karena kerjaan kamu lagi banyak banget ya, sibuk banget, sehingga kamu sering kali lupa punya waktu buat diri kamu sendiri ya, seperti gitu. Jadi akan jauh lebih baik ya, sibuk tuh boleh teman-teman, tapi tetap ya peduli sama diri, tetap meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri ya, itu penting ya, itu penting banget. Supaya apa sih? Supaya hidup kamu lebih seimbang pastinya ya. Lalu juga lihat juga jangan sampai yang namanya kerjaan kamu oke tapi badan berantakan, kerjaan kamu oke hubungan sama orang-orang sekitarnya jadi berantakan juga ya, enggak lah gitu kan ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan segala sesuatunya itu seimbang ya, yang sedang-sedang saja gitu ya. Lalu juga pikiran, perasaan, hati, dan lain-lain ya, potensi di bulan ini mungkin agak sedikit oleng ada gitu ya, tapi kamu bisa mengatasi hal ini dengan sangat baik ya, as long as kamu bisa lebih fleksibel ya, bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu kan ya, dan gak semua sih yang bisa kamu logikakan itu sesuai gitu loh. Artinya kakunya jangan dibawa ya, kakunya nggak usah dibawa gitu, karena yang buat kita penting tuh belum tentu juga buat orang lain itu nggak penting. Orang mau memperlakukan kita seperti apa dan bagaimana itu adalah pilihannya mereka ya. Mereka mau berkhianat, mau nggak adil, mau seperti apa, itu adalah pilihan mereka sendiri. Tapi kita juga boleh memilih respon seperti apa untuk menghadapi hal-hal tersebut ya. Jaga pola hidupnya kamu tetap sehat ya teman-teman ya, kerja boleh ya, pikiran juga boleh, tapi
Jangan terlalu banyak ya, oke? Yang ada porsinya lah gitu kan ya, porsinya yang sedang-sedang aja deh gitu. Lalu juga ada secret di sini. Secret ini tentang relation dengan seseorang ya, bisa jadi saatnya melepaskan di bulan Juni ini gitu kan ya, untuk hal-hal yang memang kamu nggak bisa kendalikan gitu ya, ya sudah dilepaskan. Karena kadang-kadang dengan melakukan perubahan yang besar ya teman-teman ya, akan banyak sekali hal-hal besar yang berubah gitu ya. Melakukan hal-hal perubahan ya ke arah yang jauh lebih baik, pasti akan ada kebaikan di sana ya. Intinya adalah seperti itu, belajar melepaskan sesuatu hal yang mungkin nggak bawa kebaikan gitu kan buat kamu. Lalu juga untuk hal-hal yang sifatnya masih berkaitan dengan masa lalu ya, terjebak di masa lalu ya, janganlah sampai dibawa ke masa sekarang gitu kan. Belajar fokus ke realita pada saat ini saja ya. Orang kita hidup sekarang gitu kan, masa nengoknya ke belakang ntar jalan ke depan nabrak dong ya, kayak begitu. Oke ya teman-teman, ini adalah secara overall atau general ya di bulan ini buat kamu. Nah sekarang kita akan menuju ke keuangan kamu seperti apa sih di bulan ini. Keuangan kamu, oke, ada komitmen. Ada komitmen. Kalau dilihat untuk keuangan ini bisa jadi ya tentang waktu sih ya. Kalau kita merujuk ke general ya, tadi sibuk kerja gitu kan ya, ini diingetin nih ya, diingetin supaya apa sih, belajar punya waktu juga ya. Kerja boleh, tapi tetap kamu nggak boleh yang namanya lupa bahwa punya seseorang, punya keluarga, ya, punya diri kamu sendiri ya, even seperti itu gitu loh teman-teman ya. Lalu juga ada banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa dipertimbangkan ya, tawaran yang hadir, kesempatan, peluang, ini banyak sih ya, banyak yang nawarin ke kamu. Nah tergantung ini tergantung pilihan kamu seperti apa ya, pertimbangkan dulu baik-baik, jangan terlalu terburu-buru. Kalau terburu-buru ntar salah pilih gimana dong ya. Nggak bisa di rewind ya. Kayak gitu. Oke ya, ini buat keuangan kamu. Sekarang kita menuju ke love story ya. Love story-nya kamu seperti apa, buat kalian yang jomblo, buat kalian yang sudah memiliki pasangan, dan buat kalian yang sedang terlibat di hubungan-hubungan yang kompleks atau yang complicated ya. Kita lihat untuk yang jomblo terlebih dahulu ya. Buat kalian yang jomblo seperti apa? Kalau untuk yang jomblo, ini saat yang tepat sebenarnya buat kalian upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan ya. Untuk masalah jodoh sudah pasrahkan dulu ya sama alam semesta ini ya. Mau dibawa kemana, mau seperti apa ya udah ya. Ini lebih ke begitu sih ya, lebih ke pengembangan diri, pekerjaan ya. Karena ini bisa banyak kemungkinan tawaran-tawaran atau peluang-peluangnya kamu lagi banyak banget ya. Bisa belajar, bisa dapat pengalaman yang jauh lebih luar biasa ya. Ini luar biasa nih kamu ya yang jomblo. Masalah jodoh ntar dulu aja gitu kan ya. Ini lagi ada peluang-peluang dan kesempatan lagi sip banget, lagi banyak ya. Oke, sekarang kita menuju ke teman-teman yang berpasangan ya, sudah punya pasangan. Kita lihat seperti apa. Oke, ada beberapa hal ya, jebakan-jebakan di masa lalu ini masih muncul di hubungan kalian teman-teman ya. Walaupun sudah punya pasangan ya, tapi masih yang namanya ada jebakan-jebakan masa lalu ya, yang bolak-balik gitu kan ya, seperti ini. Tapi bukan berarti ini nggak bisa diatasi ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tergantung sih, hubungan itu kan 2 orang ya. Mau ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh yang hadir, kalau misalkan berdua ini settle down ya, bisa saling ya, pasti akan baik-baik saja gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya susah teman-teman, apalagi buat kalian yang susah move on ya, terlalu setia dan benar-benar nggak bisa lepas dari masa lalu ya, ini susah teman-teman ya. Ayo belajar dilepaskan, belajar membuka hati ya, walaupun mungkin jadi yang dipikir adalah belajar melepaskan itu
baik untuk semuanya gitu. Artinya satu relationship yang nggak bawa, satu relation ya yang nggak bawa kebaikan buat hidup kamu, ya buat hidupnya dia juga gitu kan, ya belajar dilepaskan. Ya kalau emang sudah ibaratnya berjuang gitu dan memang pada satu titik ya dilepaskan bukan berarti harus berpisah ya teman-teman ya, bukan seperti itu, tapi belajar melepaskan hal yang kamu tuh nggak bisa kontrol gitu ya, seperti itu. Jadi ya melindungi diri, melindungi dengan cara apa sih? Melindungi memperhatikan ucapannya kita, pikirannya kita, perbuatannya kita ya, karena ini ada potensi bolak-balik melakukan kesalahan yang sama ya, seperti ini. Jadi ya sudah, hal yang kamu nggak bisa kendalikan ya dilepaskan ya. Apalagi yang nggak bawa kebaikan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita akan menuju ke teman-teman yang menjalani hubungan yang kompleks ya, atau yang complicated. Kebalik, wait. Oke, buat kalian yang menjalani hubungan-hubungan yang kompleks ya, atau hubungan yang sulit, ini ada apa ya? Ada hubungannya dengan orang-orang sekitarnya kalian sebenarnya, teman-teman ya. Jadi gini, kita kan nggak bisa ya minta orang lain ngertiin kalian dengan hubungan pasangannya kalian gitu loh. Artinya kamu jangan ganggu kan, nggak bisa ya teman-teman ya. Mau masa lalunya kita, atau mungkin orang-orang sekitarnya kita gitu kan, atau dari pihaknya dia, yang nggak bisa teman-teman ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki internalnya kita gitu ya, supaya nggak ada celah yang masuk gitu kan, sehingga bisa bikin ambiar dari satu hubungan. Kalau keduanya kuat secara internal ya, pastinya nggak akan pernah ada yang namanya cerita-cerita orang ketiga, keempat, kelima, bahkan ke-10 yang masuk tuh nggak akan ada, nggak bakalan bisa gitu kalau settle ya dua-duanya kuat gitu. Tapi kalau misalkan nggak siap ya harus dipertimbangkan lagi teman-teman ya, karena buat ngejalanin hubungan ini ya, di complicated relationship yang kalian jalani ini ya, ini nggak gampang ya. Ini nggak gampang, ini hubungan yang butuh kekuatan daripada hubungan yang biasa. Jadi kalau nggak siap mendingan nggak usah gitu ya. Ini jangan terlalu terburu-buru mengambil langkah, lihat dulu analisis situasinya seperti apa. Oke. Ini buat love readingnya kamu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan. Kesehatan kamu seperti apa sih di bulan ini? Kita lihat. Kesehatan kamu ada emotion ya, ada emotion seeker, partnership, friendship ya. Kalau capek minta tolong, jangan semua kamu coba handle sendiri ya, pasti bakalan bubar gitu kan ya. Jangan cuma ngejar yang namanya keinginan kamu ya, target harus selesai dan harus diselesaikan ya, tapi kamunya sendiri ya apa sih, kayak terlena sama kesehatan kamu ya. Jangan teman-teman, badan kita, pikirannya kita, jiwanya kita itu adalah tanggung jawabnya kita, bukan tanggung jawabnya orang lain gitu. Jadi ya kalau misalkan ya pekerjaan itu bisa dibagi ya bagilah gitu loh, sama temen kayak sama partner kayak gitu kan. Jangan memaksa kalau memang lelah ya, karena yang bisa paham diri kita adalah diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain tahu kan ya kita lagi enak atau lagi nggak enak badan gitu kan, nggak tahu mereka kalau kita nggak bilang, right? Kecuali kamu tiba-tiba pingsan seketika gitu, pasti mereka udah pada tahu bahwa oh ini lagi nggak sehat nih gitu kan ya. Seperti itu. Alright ya teman-teman. Jadi yang tahu badannya kita ya diri kita sendiri ya. Jangan cuman ngejar yang namanya senangnya kamu aja atau kerjaannya kamu aja, tapi tetap kudu yang namanya ingat bahwa ya kesehatan kita ya mesti kita yang jaga gitu, bukan orang lain. Right? Selanjutnya kita lihat hal-hal yang mungkin terjadi ya. Kita lihat untuk hal-hal baik, potensi-potensial baik, keajaiban-keajaiban yang mungkin terjadi, kita lihat ya. Oke, ada ground di sini. Ini adalah tentang apa yang kamu lakukan atau
apa yang kamu kerjakan selama ini ya. Jadi tentang ya apa yang kamu bangun dengan kesabaran teman-teman ya, yang kamu bangun, yang kamu kerjakan dengan sabar selama ini ya, dengan luar biasa lah gitu kan ya. Bisa tentang materi ya, bisa tentang relasi ya, hubungan dengan seseorang, bisa tentang banyak hal nih teman-teman ya, tapi ada hal-hal baik ya, ada perkembangan dari sana. Seperti itu teman-teman ya. Kalau dilihat dari sini bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang membaik juga bisa nih teman-teman ya. Oke. Ini hal-hal baik ya. Lalu kita lihat untuk potensi-potensi hal-hal yang perlu dicegah ya, dengan melakukan apa dan sebaiknya ya, seperti itu kita lihat. Ada wisdom di sini, which is wisdom ini bisa jadi ada peluang-peluang orang-orang yang mau memanfaatkan gitu kan ya, mau memanfaatkan kamu ya. Akan ada konflik-konflik yang mungkin terjadi karena perbedaan pendapat ya, perselisihan ya. Konflik-konflik ini bisa diatasi nggak sih? Bisa banget gitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya mau duduk ya, mau yang namanya ngadem ya, ngademin pikiran masing-masing sehingga ada solusi. Kalau misalkan berdamai terlalu muluk-muluk gitu kan ya, setidaknya ada solusi dari hal-hal tersebut, hal-hal yang sedang dialami ini gitu. Jadi ya kalau kita mau berbuat baik pasti hasilnya juga pasti baik. Kalau kita berbuatnya pikirannya udah yang kayak ngecuan aja gitu kan ya, keuntungan gitu ya, nggak tulus ya, pasti nanti akan kelihatan ya. Apalagi kalau misalkan dalam situasi seperti ini jangan terpengaruh sama jangan terpengaruh atau ikut-ikutan ya sama kompor gitu, karena kompor itu benar-benar panas ya. Seperti itu ya. Ini bakalan bikin gak damai kalau misalkan kita konflikkan ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita akan menuju ke saran-saran ya, saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini ya. Kita lihat. Kadang ya ada orang yang akan selalu berpendapat tentang kita, right? Mau kita berbuat baik, kalau misalkan orang itu udah nggak suka sama kita juga pasti akan ceritanya nggak baik gitu. Tapi kalau misalkan orang tersebut netral ya, mau diceritain orang nggak baik pun tentang kita ya, dia bakalan biasa-biasa aja gitu loh, tidak mencampuri ya, tidak ikut-ikutan gitu, biasa aja. Tapi kalau memang orangnya juga sayang sama kita, mau kita modelnya kayak gimana pun, diomongin orang kayak gimana pun, dia akan bela gitu teman-teman. Jadi ya, omongan orang di belakang kita, di depannya kita seperti apa ya, jangan menjadikan itu satu patokan kamu harus membuktikan ya, atau harus yang namanya berteman dengan mereka, baik-baikin tapi kamu nggak nyaman gitu, nggak usah ya. Yang terpenting adalah kamu belajar sayang sama diri kamu sendiri, belajar sayang sama orang-orang sekitarnya kamu juga gitu kan ya, terlepas dari apapun dan bagaimanapun respon mereka sama kamu. Yang penting kamu udah melakukan yang terbaik, dan percaya deh kalau kita tulus, ikhlas ya, tanpa yang namanya pamrih teman-teman. Untuk misalkan ada orang ya yang namanya mau berteman sama siapa itu yang baik-baikin ya, bawa-bawain apa gitu kan ya, malah justru tetap aja dia diperlakukan nggak baik ya, nggak dihargai, malah justru kayak begitu teman-teman ya. Nggak perlu seperti itu. Yang penting kamu punya niat yang baik, tidak merugikan siapapun ya, dan yang paling penting lagi adalah kamu belajar sayang sama diri terlebih dahulu. Karena ini, ketika kita bisa sayang sama diri kita sendiri ya, ketika diri kita merasa disayangi sama diri kita sendiri, kita itu sudah tidak perlu ya mencari rasa sayang di luar ya, di luaran, mencari penghargaan di luaran, mencari yang namanya diakui di luaran, nggak perlu teman-teman ya. Karena itu nanti akan secara otomatis kamu nggak bisa meminta penghargaan dari orang lain. Orang lain yang akan memberikan penghargaannya mereka terhadap diri kita ya, karena memang menurut mereka mungkin kita layak dan pantas untuk dihargai ya, seperti itu. Oke,
ada hal-hal yang memang perlu dilepaskan ya, hal-hal yang menyangkut tentang masa lalunya kamu gitu kan. Karena apa? Ketika kamu melepaskan masa lalu yang sudah berlalu, maka kamu bisa melangkah maju, teman-teman ya. Ketika kita melepaskan yang lama, maka yang baru pun juga akan hadir ya. Kalau kita masih yang namanya berkutat dengan masa lalunya kita terus-terusan seperti itu ya, boro-boro gitu kan, nggak ada yang mau datang gitu kan, yang ada yang masa lalu terus ya. Jadi lepaskan masa lalu dan melangkahlah gitu kan ya, untuk memberikan kesempatan ya kepada yang baru untuk hadir dalam segala hal, bukan hanya sekedar masalah cinta-cintaan gitu ya, enggak, segala hal teman-teman, yang bisa pekerjaan, materi, non materi ya, lain-lain. Lalu juga empati boleh, tetapi tetap yang namanya kamu tahu batasan atau mampunya kamu seberapa, itu seperti apa, itu penting banget teman-teman ya. Jangan sampai mengorbankan diri sendiri ya, atau merasa dikorbankan ya. Ketika sudah memberi ya berarti sudah ikhlas kehilangan gitu kan ya, seperti itu, sudah ikhlas memberikan ya, seperti itu teman-teman. Jadi prioritaskan terlebih dahulu yang penting-penting ya. Membantu itu boleh ya, bahkan kalau membantu itu jangan nunggu kaya gitu kan, ada ya, ntar kalau aku kaya nih wes, ntar kalau aku begini nih aku bakal ini. Nggak perlu ya, memberi itu ya semampunya kita gitu. Kalau nggak mampu ya jangan dimampu-mampukan gitu, semampu kita ya. Nanti akan menyesuaikan ketika kita naik di taraf selanjutnya, nanti pun pemberian kita juga bakalan naik. Jadi ya sebisanya, semampunya, yang penting ikhlas, dan yang penting tulus, seperti itu jauh lebih penting. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu di bulan ini. Semoga bulan ini bisa dilampaui dengan baik ya teman-teman, dan kita jumpa lagi di next month, bulan depan. Semoga bertemu di cerita yang jauh lebih baik ya, dan bulan ini bisa dilalui dengan baik pula. Oke? Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.